sekalian. Kalau Pak Yupiter ingin mengukur keberhasilan mahasiswa, nilai mahasiswa, lalu Pak Yupiter hanya menggunakan satu dimensi. Nah, yang silakan lagi yang digunakan oleh Pak Yupiter dimensi senyum. Semakin banyak senyum, semakin tinggi nilainya. Nah, yang nggak pernah senyum nggak lulus. Kira-kira bagaimana objektivitas penilaian itu kan sangat-sangat kurang bagus. Tapi kalau Pak Yupiter menggunakan 4 dimensi, lalu 4 dimensi ini diturunkan lagi ke indikator-indikator, maka hasil pengukuran itu akan semakin objektif. Itu dia. Jadi sekali lagi Pak Yusuf, bisa nggak kita ganti dimensi dan indikator? Bisa, dengan catatan harus ulang lagi penelitiannya. Jadi kalau pengalaman saya jujur ini Bapak Ibu, saya bicara jujur, ketika saya ujian disertasi saya, mulai dari proposal, preludium, uji instrumen, sampai seminar hasil aman. Tapi begitu yang tertutup, diminta ganti dimensi, ganti indikator. Wah, itu wassalam. Mengapa? Balik lagi ke lapangan. Tapi karena itu sudah veto dari para guru besar saya yang menguji saya dulu, udah divonis begitu, ya apa boleh buat. Saya bersyukur punya istri yang sangat cerdas, sangat pintar, bisa mengatur ritme pemikiran saya ketika saya sangat stres. Saya bilang, sudahlah, lupakan. Tanpa dokter juga enggak apa-apa. Ya. Tapi lama-lama, ayo dong Pak, masa gara-gara kurang penelitian, sedikit lagi gagal dokternya, aku temenin deh ke lapangan. Nah, akhirnya ya selesai juga dokternya. Nah, itu tadi. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Yupiter terkait dengan uji T dan uji F. Uji T itu untuk hipotesis yang parsial. Jadi untuk tadi contoh, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, itu masalah parsial. Hipotesis parsial, terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Itu menggunakan uji T. Nah, tadi memang sudah dijelaskan, kita ajukan hipotesis dalam sifat alternatif dan hipotesis nol. Nah, tapi kalau diajukan ada H A, ada H0, persyaratannya harus diingat. Ketika melakukan pengujian bisa jelas mana yang diterima, mana yang ditolak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengajukan hipotesis alternatif dan hipotesis nol, tapi di pengujian dikatakan hipotesis diterima, hati-hati. Hipotesis yang mana? Karena itu kontraproduktif. Satu mengatakan ada pengaruh, satu mengatakan tidak ada pengaruh. Jadi harus jelas dalam kesimpulannya mana yang diterima, mana yang ditolak. Nah, uji F itu untuk hipotesis yang simultan. Terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, itu yang simultan menggunakan uji F. Ya, saya pikir itu tadi Pak Yusuf jadi sudah jelas. Boleh mempertanyakan bagaimanakah dalam penelitian kuantitatif, tapi Pak Yusuf, Bapak Ibu sekalian harus diingat berarti penelitiannya hanya satu variabel. Bagaimanakah kinerja dosen Setie Iasa Anggana? Nah, itu pertanyaan penelitian kuantitatif boleh. Hipotesisnya kinerja dosen Setie Anggana nggak bagus. Benar nggak bagus? Ya nanti diuji dengan penelitian di lapangan. Tapi tidak mempertanyakan tadi X dengan Y. Itu Pak Yusuf. Nah, lalu
tadi saya pikir mengenai indikator yang tidak relevan itu blunder kalau sampai kita ke lapangan lalu diganti. Mengapa? Ketika kita mengganti berarti instrumen kita harus diuji coba lagi. Kapan selesai penelitiannya? Nah, untuk mengantisipasi itu, saya sudah katakan tadi, maka kita perlu mempersiapkan indikator lebih banyak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian menguji satu variabel, lalu langsung ke indikator seperti tanya Pak Yupiter. Indikatornya cuma 5. Saya beberapa kali juga agak senewen menguji doktor, satu variabel cuma diukur dengan 4 indikator, 4 pertanyaan. Nah, bagaimana mungkin kita percaya hasil pengukuran hanya 4 indikator? Nah, oleh sebab itu sebelum diuji coba, alangkah baiknya membuat indikator lebih banyak. Jadi mengapa tadi perlu kita lihat dimensi dulu baru ke indikator supaya memperbanyak dimensi dan indikator. Karena tadi dalil dalam pengukuran semakin banyak dimensi mengukur variabel semakin bagus. Semakin banyak indikator mengukur dimensi semakin bagus. Nah itu dia. Jadi supaya hasil penelitian kita itu lebih representatif, lebih objektif, maka tadi gunakanlah indikator yang lebih luas, yang lebih banyak. Saya pikir itu dari respon atau dari pertanyaan Pak Yupiter dan Pak Yusuf. Mungkin masih ada yang lain, saya kembalikan ke Pak Moderator. Meskipun izin Bapak dan Ibu, sebentar lagi juga saya harus mengajar di Pekartarjana nih. Jadi kalau diizinkan oleh Pak Moderator, saya mau langsung closing dan sekaligus nanti mohon maaf Bapak dan Ibu, saya akan tinggalkan room kita karena mahasiswa pasca saya sudah menunggu untuk kehadiran saya. Tapi kalau masih Pak Moderator masih membuka satu lagi juga saya persilakan. Iya, terima kasih. Kebetulan Pak Hendro izin dulu sebentar Pak, disambung dulu oleh saya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini ada Raningsih ya. Silakan. Bu. Ya, silakan Bu. Ibu Pince ya? Ya Bu Pince dulu deh, silakan Bu. Ya. Pince? Iya Pak. Ini kalau nggak salah yang dari Maluku ya? Di mana ini ya, posisi Bu Pince ini? Iya, iya. Dari Maluku Pak. Iya, iya. Ya, Bu Vince dan Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah yang disebut kalau istilah anak muda di Jakarta, jaka sembung naik ojek. Ya nyambung, Jack. Ya. Kalau mahasiswa ya langsung kita habisin itu. Kalau saya suruh nguji, wah, langsung saya tolak. Nah, iya. Itulah sebabnya Pak Yupiter juga mengatakan jangan sampai judul A isi B. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena judul penelitian mencerminkan isinya. Jadi kalau judulnya sudah kuantitatif, maka isinya ya harus kuantitatif. Kalau sudah disebut tadi, apa ciri, Pak Yupiter tadi menanya, apa ciri jelas? Kata pengaruh, itu sudah pasti itu kuantitatif. Karena begitu bicara kuantitatif, pasti akan menguji X terhadap Y. Tidak bisa tidak. Nah, oleh karena itu, metodologinya juga harus dirancang dengan kuantitatif. Sebab tidak mungkin kita memberi jawaban pengaruh X terhadap Y tanpa melakukan uji statistik. Tadi uji koefisien determinasi itu akan menjelaskan berapa pengaruh Y disebabkan oleh X. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nah ini mohon maaf nih kepada rekan-rekan dosen, jangan sampai kita juga terjebak dengan pengetahuan yang lama, ya. Sehingga kita membimbing atau mengarahkan teman-teman mahasiswa juga keliru. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, sering sekali dipertanyakan, saya agak kalau menjelaskan ini agak-agak senyum Bapak dan Ibu, sebab
ada mahasiswa bimbingan saya di program magister kuantitatif. Nah, sekarang karena sudah doktor, sama-sama menguji di magister, muncul sering pertanyaan yang lucu, yang menunjukkan bahwa dia tidak paham kuantitatif. Dia katakan, ini kan sudah jelas bahwa X mempengaruhi Y. Teori sudah menjelaskan, untuk apa lagi diteliti? Nah, mengapa dilakukan lagi penelitian kuantitatif? Karena yang tadi deduktif tadi, ya, di tempat umum sudah berlaku teori, tapi belum tentu di tempat kita. Nah, lalu sering muncul pertanyaan berikutnya, kalau begitu, apa manfaat penelitian kuantitatif ini? Manfaatnya adalah kalau hasil penelitian kita sama dengan teori umum, maka penelitian kita pun berkontribusi memperkokoh teori itu. Sebab jangan lupa Bapak dan Ibu, teori bukanlah hal-hal yang tidak bisa berubah, pasti bisa berubah. Berubah, tergantung hanya penelitian. hanya kitab suci yang nggak berubah. Itu pun jangan lupa, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, bukan saya ateis, bukan. Itu pun karena apa? Karena kita menerima dengan iman apa yang kita yakini dalam kitab suci. Kan begitu, kalau kita coba pikirkan, ya nggak mungkin. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta hanya bersabda, hanya berfirman, semua jadi. Nggak mungkin kalau berdasarkan logika. Itu sebabnya kalau kitab suci kita given, itu tidak berubah. Nah, tetapi teori-teori yang ada di dunia ini bisa berubah, nggak bisa, why not? Nah, itulah sebabnya kalau teori yang kita uji hasilnya sama, berarti teori itu masih makin kuat, makin kokoh. Iya. Saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian, itu Bu Pinsi. Jadi tolong ketika kita juga membimbing, tegas ke mahasiswa. Saya selalu katakan, khususnya teman-teman yang S1 biasanya, membawa judul tadi yang dikatakan Bu Pinsi, judul kuantitatif, tapi begitu saya baca proposal kualitatif, saya bilang ini ganti kualitatif. Oh enggak Pak, saya maunya kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif, cirinya begini. Anda buat seperti ini. Jadi dari awal pun kita sudah tegas kalau itu bimbingan kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain tentang penelitian kuantitatif ini. Saya pikir demikian Bu Pince dan Bapak Ibu sekalian. Bu Nita masih apakah atau saya closing Bu Nita? Karena kebetulan Bapak juga ada agenda ya Pak, sudah menunggu mahasiswanya, dan kebetulan kita ada satu lagi pemateri Pak. Bapak Jajang sudah menunggu juga. Oh iya, iya. Iya. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Prof. Rijan. Belum. Terima kasih Bu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya harus mengaku apa yang saya sampaikan tidak ada apa-apanya, sebab ilmu yang sesungguhnya adalah kita belajar dan belajar dan belajar. Ya, dalam ilmu pendidikan dikatakan belajar seumur hidup. Dengan demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam webinar ini. Terima kasih untuk Yasa Anggana, untuk Ibu Ketua dan teman-teman. Maju terus. Saya berharap kalau disuruh visitasi lagi nanti ke ST Anggana sudah dapat A gitu kan. Siap, jadi Pak. Nggak percuma yang kita arahkan yang lalu. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang nggak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lihat dulu ya, karena pasti saya sudah menunggu. Terima kasih. Ya, sama-sama Prof. Materinya sungguh luar biasa ya. Masya Allah, sangat-sangat, apalagi untuk yang sedang menyusun dan juga dosen pembimbing. Ini tidak kalah menariknya, ada pemateri selanjutnya Bapak Dr. Jajang Sugiat. Mungkin nanti menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Rijan. Dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti dari Radiningsih. Jadi penelitian itu memilih judul atau mencari data. Kemudian dari Sandi,
apakah dengan sensus dan sampel jenuh tetap harus diuji hipotesisnya? Nah, silakan kepada Bapak Jajang Sugiat. Terima kasih kepada Prof. Lijan yang telah memberikan materinya, yang telah memberikan ilmunya, juga kepada Dr. Jajang. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi di sini mengenai metode penelitian. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Ada Bapak Tafa, mau ya Pak, dari mana Pak? Ada Bapak Sony Teh tadi dari Nias, halo Bapak. Ya, kemudian ada Bapak Dr. Yusuf Togiri, terima kasih Bapak di atas kesibukannya bisa bergabung di sini. Pak Aam, ada Pak Ahmad Bajuri, kemudian ada Bapak Haji Hadi, Eliana ya. Terutama yang luar biasa Pak Jupiter ya Pak ya. Salam kenal dari kami. Ya, salam dari Nias Bu. Silaturahmi ya Pak. Ya Bu. Siap ya Ibu Bapak semuanya, tangannya di atas dulu, hai dulu, say hai. Siap ya Pak. Hai. 1, 2, 3. Nah, saya lagi ya Pak, hitungan 3 ya Pak. 1, 2, 3. Hai. Sekali lagi Pak ya. Senyumnya yang lebar Pak, dada. Siap, 1, 2, 3. Peter dari terima kasih. Oke, Pak Solitenya. Pak Sony. Kami ucapkan terima kasih dengan mengucapkan syukur alhamdulillah acara ini Mantap. kami tutup. Pak Jajang, thank you Pak Jajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Peter, makasih sayang. Jupiter mau profesor ini. Ya.